Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mrs. Na Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang petunjuk dalam ujian praktek menulis bahasa Inggris. Dan untuk kompetensi dasarnya 3.4 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat. Sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan untuk indikatornya, siswa mampu membuat teks naratif terkait legenda rakyat sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan soalnya, make narrative text based on the pictures below at least 150 words. Jadi kalian disuruh untuk membuat naratif teks berdasarkan gambar-gambar berikut dan kurang lebihnya 150 kata. Nah, sebelum kalian memberikan judul pada naratif teks, kalian harus memperhatikan gambar-gambar yang sudah ditampilkan di situ dari gambar nomor 1 sampai gambar nomor terakhir. Nah, setelah mengamati dengan seksama, kalian akan bisa menentukan judulnya. Dan ini adalah jenis legenda rakyat. Jadi kalian bisa mengingat kembali salah satu legenda rakyat yang berkaitan dengan gambar-gambar yang sudah kalian amati. Nah, di naratif teks itu terdapat beberapa struktur atau organisasi teks. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pada bagian ini biasanya pada bagian paragraf pertama yang menceritakan tokoh-tokoh utamanya di awal cerita dan menceritakan siapa saja, who, kemudian when, kapan terjadinya peristiwa tersebut, dan where, di mana kejadian itu terjadi. Nah, kalian bisa membuat paragraf pertama itu dengan menggunakan gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Kemudian struktur teks yang berikutnya adalah complication. Nah, complication itu pada bagian ini munculnya awal permasalahan. Nah, munculnya awal permasalahan itu bisa kalian masukkan gambar nomor 3 dan gambar nomor 4. Nah, disitu udah mulai ada permasalahan yang muncul ya. Bisa dilihat di gambar nomor 3 dan gambar nomor 4. Kemudian paragraf berikutnya ini masih complication ya. Nah, di sini permasalahan itu lebih meningkat lagi atau disebut dengan klimaks. Jadi permasalahan yang memuncak itu bisa ditemukan di gambar nomor 5 dan gambar nomor 6. Nah, kemudian struktur teks yang berikutnya adalah resolution. Nah, resolution itu bisa ditemukan di gambar nomor 7. Gambar nomor 7 ya. Nah, disitu sudah di bagian resolusi itu adalah solusi dari permasalahan yang muncul, dan solusi itu bisa
membuat lebih baik atau bahkan sebaliknya akan membuat lebih buruk. Tergantung endingnya, apakah happy ending atau sad ending. Kemudian yang berikutnya adalah reorientation. Reorientation ini bisa dimasukkan gambar ke-8. Nah, gambar ke-8 ini sudah termasuk reorientation ya, jadi menceritakan kembali tokoh-tokoh utamanya di akhir ceritanya seperti apa dan bagaimana keadaannya, dan bisa termasuk sebagai penutup cerita dari naratif atau legenda rakyat. Dan biasanya pesan moralnya ada di paragraf terakhir, walaupun bersifat opsional. Terkadang ada di paragraf terakhir dan terkadang tidak ada juga, jadi bersifat opsional. Pesan moralnya itu bersifat opsional. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam menulis naratif teks yang berupa legenda rakyat di sini, mungkin kalian bisa memperhatikan di sini kriteria penilaiannya. Yang pertama, pemahaman tentang gambar-gambar yang sudah tertera di sini, kalian paham dengan alur ceritanya. Kemudian yang kedua, grammar ya, tata bahasanya sudah rapi atau sudah bagus atau belum, itu bisa salah satu kriteria penilaian. Kemudian yang berikutnya adalah vocabulary, kosakata ya. Jadi semakin banyak kosakata yang kalian kuasai, variasi kosakata yang digunakan, maka semakin bagus karangan atau naratif teksnya. Kemudian yang keempat adalah contents atau isi cerita. Nah, konten atau isi cerita ini mesti harus berkaitan dengan gambar ya, dan berkaitan dengan legenda rakyat tentunya. Oke, mudah-mudahan petunjuk tentang ujian praktek menulis bahasa Inggris ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.